Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Mamah Bunda? Hari ini Mamah Bunda mau bikin menu yang simple tapi mahal. Nah, Mamah Bunda hari ini mau bikin Indo bakmi ala resto. Indomie bakmi ala resto. Jadi indominya dibikin seperti bakmi Jowo, tapi yang ala resto yang lengkap. Nah, di sini Mamah Bunda sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan utamanya yaitu Indomie goreng. Nah, kemudian di sini ada ayam. Saya ambil bagian sayap dan kulitnya saja. Kemudian untuk sayurannya ada sawi pokcoy, kol, wortel, dan untuk bahan lainnya ada sosis, bakso, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, dan setengah buah bawang bombay. Untuk bahan penyedapnya seperti pada umumnya ada garam, merica, kemudian micin, dan di sini saya akan menambahkan sedikit kecap. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan air. Air ini untuk merebus ayam ini untuk dijadikan kaldu. Langkah pertama, Mamah Bunda akan merebus tulang-tulangan ayam ini untuk dijadikan kaldu ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam air, kemudian kita rebus sampai airnya menyusut setengahnya. Yuk. Nah, di sini saya tidak menambahkan apapun karena saya hanya ingin mengambil airnya saja. Jadi tidak ditambahin. Untuk bumbu-bumbunya nanti ditambahin pada saat memasak Indomie bakminya. Kita tunggu sampai mendidih dan airnya menyusut ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu kaldu ayamnya jadi, kita akan eksekusi perbawangan ini ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan geprek dan cincang bawang putihnya. Kita geprek dulu, kemudian dicincang. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk bawang bombaynya, saya potong bulat ya teman-teman, agar bentuknya cantik. Ini memotongnya sedang-sedang saja, tidak perlu terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjutkan dengan bawang merah. Bawang merah ini dipotong miring biasa saja ya teman-teman, seperti membuat bawang goreng. Untuk sayurnya saya akan pisahkan batang dan daunnya untuk sayur pokcoynya ini ya teman-teman, agar pada saat memasak tidak ada yang matang ataupun setengah matang. Maksudnya matangnya itu yang tidak merata. Nah, jadi kita pisahkan daun dan batangnya. Kita pisahkan batang dan daunnya. Kita akan potong batangnya ini. Saya pakai potongan yang agak kecil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memotong kol. Nah, kol ini dimasukkan nanti bersamaan dengan batang pokcoy ya teman-teman. Di sini saya memotongnya jangan terlalu panjang. Untuk pemotongannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Untuk wortel saya makainya cuma segini ya teman-teman. Ini dipotong 2, boleh diukir boleh tidak, tapi agar lebih cantik alangkah lebih baik kita ukir ya teman-teman. Kita akan memotongnya. Untuk ketebalannya sedang-sedang saja ya teman-teman, agar tidak memakan waktu pada saat memasaknya. Nah, wortel ini kita sisihkan tersendiri karena kita akan memasukkannya pertama kali. Kemudian kita akan memotong daun pokcoy ini ya teman-teman. Saya memakai potongan yang kecil saja.
Ini kita sisihkan ya teman-teman. Kemudian kita memotong sosis. Sosis ini saya akan memotong miring agar terlihat cantik dan berbeda dengan sayur-sayuran. Sosisnya boleh apa saja ya teman-teman, boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Di sini saya pakai sosis sapi. Nah, untuk baksonya ini kita potong biasa aja, bulat seperti ini. Agak tipis ya teman-teman. Kemudian untuk cabai rawit boleh dicincang ataupun boleh dipotong bulat tipis ya teman-teman. Saya di sini akan memotong bulat tipis agar bisa disisihkan pada saat anak saya makan. Kemudian cabai merah besar, saya potong serong ya teman, agak tipis agar terlihat cantik. Nah, setelah semua bahan kita potong dan persiapkan, kita lihat kaldu ayam tadi udah menyusut apa belum airnya. Yuk teman-teman. Nah, seperti teman-teman yang sudah lihat, airnya sudah menyusut setengahnya ya teman-teman. Ini sudah kita matikan aja dan kita mulai prosesnya pembuatan bakminya. Yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini saya akan mengambil bagian yang dagingnya masih besar ya, yang ada dagingnya. Saya akan potong-potong kecil-kecil. Setelah kita sisihkan daging dan kuahnya, ini boleh dipotong ya teman-teman, dan jika ada tulangnya ini boleh disisihkan. Kemudian kita sisihkan ya teman-teman, untuk nanti diproses bersama-sama mie-nya seperti ini. Yuk kita mulai memasak mie-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mentega setengah sendok makan penuh ya teman-teman. Kita panaskan sampai menteganya meleleh. Saya sengaja tidak menggunakan minyak agar tidak berminyak si bakmi Indominya ini ya teman-teman. Untuk yang pertama kali kita akan menggongso bumbunya ini ya teman-teman, bawang merah, bawang putih dan juga bombay. Kita aduk sampai wangi. Sambil kita pisah-pisahkan si bawang bombay ini ya, emaknya bawang. Kemudian kita masukkan wortel, sosis dan bakso ya teman-teman, agar di sini sosis dan baksonya ikut termasak. Untuk sosis boleh memakai merek apa saja ya teman-teman, begitupun dengan baksonya. Tidak harus terpaku pada satu merek untuk bakso dan sosisnya. Nah, kemudian kita masukkan kaldu ayam tadi ya teman-teman. Setelah ini kita tunggu sampai mendidih dan kita masukkan Indominya. Nah, sudah mendidih ya teman-teman. Jangan khawatir ya teman-teman, untuk sosisnya ini nanti dia akan kembali seperti semula, karena ini hanya di air mendidih dia seperti ini, merekah. Kemudian kita masukkan Indominya. Saya potong menjadi 2 bagian ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tenggelamkan di dalam airnya agar hasil Indominya ini cantik ya teman-teman. Jadi sedikit tips dari saya, untuk merebus Indomie itu harus menggunakan air yang cukup
cukup untuk menenggelamkan si mie-nya ini agar hasilnya itu nanti cantik. Kemudian sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, di sini boleh langsung menambahkan bumbu Indominya. Jadi untuk bumbu Indominya tidak ada yang saya kurangin ya teman-teman. Kecap dan minyak sayurnya pun saya masukkan juga agar tidak mengurangi rasa dari Indominya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, terlihat kan teman-teman, ini bentuk mie-nya kecil-kecil ya teman-teman, karena airnya cukup. Kita tutup dulu sambil kita persiapkan penyedap. Saya di sini menambahkan 1 pucuk sendok makan merica, 1/4 sendok teh garam, dan 1 pucuk micin. Kita langsung masukkan ya teman-teman. Nah, ini sudah, kalau sudah seperti ini, kuahnya sudah berkurang, ini sudah mendekati tahap akhir ya teman-teman. Kita aduk-aduk saja. Dan kita masukkan batang pokcoy dan kol. Jadi kenapa dimasukkan di tahap yang hampir terakhir untuk batang pokcoy dan kol, agar tidak terlalu matang dan rasanya masih renyah. Di sini sudah boleh dites rasa ya teman-teman. Apakah rasa yang diinginkan sudah tercapai? Sedap teman-teman. Kemudian kita masukkan cabai rawit dulu. Nah, kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan daun pokcoynya ya teman-teman. Baru kita tambahkan kecap. Agar warnanya tidak terlalu pucat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir cabai merah agar tampilannya cantik. Nah, airnya sudah mulai mengering ya teman-teman, dan ini boleh kita matikan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Mari kita sajikan bersama-sama. Udah selesai nih teman-teman, kita sajikan di piring. Nah teman-teman, inilah resep dari saya, Indomie bakmi ala resto ala Mamah Bunda. Ini adalah menu favorit anak dan suami saya. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan tonton video saya sampai habis ya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.